Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Anak Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau pengetahuan terkait dengan piranti atau alat apa saja yang biasa saya gunakan untuk melakukan pendakian. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian gunung dengan ketinggian 2500 mdpl atau di bawahnya. Nah, peralatan apa saja yang biasa saya gunakan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang biasa saya gunakan untuk melakukan pendakian ya. Ada seperti tas, kemudian jaket, sepatu, matras, topi, kemudian juga beberapa logistik seperti kentang, sayur, kompor dan lain-lain. Nah, apa saja detailnya? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama ada tas. Nah, ini tas bebas, tidak ada spesifikasi khusus untuk tas ya. Silahkan kalian mau pakai yang 25 liter atau yang 60 liter atau yang 120 atau 100, monggo saja, tidak ada yang spesifik kalau untuk tas. Kemudian begitu juga dengan sleeping bag ya, ini juga tidak ada spesifikasi khusus, kecuali buat teman-teman yang ingin mendaki di atas 3 ribuan ini memang biasa lebih dingin, gunakan material yang geothermal ya, yang geothermal ini biasanya lebih hangat karena dia panasnya akan terperangkap di dalam sleeping bag tersebut sehingga dengan cepat itu bisa menghangatkan tubuh. Jaket juga seperti itu, tidak ada spesifikasi khusus. Matras juga tidak ada spesifikasi khusus. Nah, yang spesifikasi khusus contoh seperti sepatu. Ya, spesifikasi khusus atau seperti sepatu ini kenapa saya rekomendasikan adalah untuk sepatu yang gunung. Nah, saya biasanya menggunakan sepatu yang waterproof ini ya. Jadi waterproof. Jadi ketika ada lembab atau hujan ataupun gerimis itu tidak masuk ke dalam kaki, karena kalau sudah masuk ke dalam kaki itu juga menjadi sangat dingin ya. Kemudian yang terpenting dari sepatu itu adalah yang pertama waterproof, yang kedua gripnya ini memang didesain khusus ya, didesain khusus untuk bisa menahan slip ketika mungkin di perjalanan itu ada licin, batu atau yang lain-lainnya. Terus yang kedua itu adalah kaos kaki. Nah, kaos kaki juga seperti itu. Kaos kaki yang digunakan ini adalah kaos kaki khusus ya, kaos kaki khusus. Dia lebih tebal. Ya, dia lebih tebal. Bukan seperti kaos kaki biasa. Fungsinya apa? Karena pada saat kita naik gunung itu kaki akan banyak tertekan ya, terutama di jempol dan juga kelingking itu biasanya banyak tertekan sehingga akan memunculkan sedikit demi sedikit memunculkan rasa sakit. Termasuk sepatu juga harus berukuran, misalnya ukuran teman-teman itu 41 gitu ya, itu dilebihkan satu biar agak longgar karena akan nyaman di situ. Dan sandal jepit ini juga menjadi hal yang penting kalau buat saya, tapi juga tidak ada spesifik yang khusus. Kemudian nah ini adalah tisu basah. Biasanya di beberapa gunung itu tidak diperbolehkan dibawa karena ini sudah sudah menjadi suatu aturan main bahwasanya tisu basah ini mengandung kalau nggak salah polyester sehingga sulit untuk terurai ya. Terus apalagi kita lihat, nah ini jam tangan seperti biasa ya, jam tangan outdoor. Kemudian kacamata ya, kacamata ini yang bisa mereduksi sinar matahari kalau pada saat siang. Kemudian ini ada batu baterai, power bank. Nah, power bank ini saya punya yang 30.000. Ini digunakan untuk di dalam tenda ataupun juga charging baterai ya, charging baterai. Terus saya punya ya ini autan ya, buat jaga-jaga aja kalau ada lintah biasanya di gunung-gunung yang lembab gitu. Nah, baterai gitu juga, batu baterai saya sediakan. Nah, buat teman-teman yang memang punya problem terkait dengan persendian itu biasanya saya ini untuk cadangan buat meredakan nyeri ya ketika lutut itu atau dengkul biasanya itu menjadi nyeri. Nah, dari peralatan ini tidak ada yang spesial kecuali ini. Nah, biasanya saya menggunakan ini nih, alat emergency ya. Alat emergency ini saya gunakan biasanya kalau melakukan pendakian yang ekstrim. Nah,
Alat emergency ini yang pertama adalah Garmin ya. Garmin ini untuk melakukan tracking, jadi dimanapun kita berada ini bisa terlacak, karena ini dia langsung direct ke satelit ya. Ini untuk emergency saja biasanya gunakan. Kalau misalnya di gunung yang memang belum pernah atau belum ada jalurnya, itu biasanya saya gunakan ini. Nah takutnya kalau pas nyasar ya worry juga. Kemudian yang kedua laser. Nah laser ini adalah piranti yang menurut saya wajib dimiliki, tapi ini hanya untuk case-case emergency ya, karena ini bisa tembus bisa sampai menurut saya bisa sampai puluhan kilometer ini ya. Jadi untuk hal-hal emergency kita bisa minta bantuan ke pos 1, pos 2 atau di bawah gunung ini bisa tembus, atau kabut juga bisa tembus ini. Ini adalah alat emergency yang bisa saya gunakan kalau saya pakai. Lanjut ke, nah ini adalah logistik untuk konsumsi perut. Yang pertama nggak jauh-jauh tuh kita ada kompor ya, ini ada kompor. Kemudian ini buat masak air biar matang. Terus ada mangkok yang digunakan. Biasanya kalau di gunung tuh sering membuat sabu-sabu ala gunung ya, nggak spesial sih, cuma ya cukuplah untuk menghangatkan tubuh. Terus ada biasa, ini nggak wajib ya teman-teman, kalau bermasalah dengan mie instan itu tidak perlu membawa ini mie instan, cukup bisa menggunakan bubur atau makanan yang lain. Kemudian ini juga kompor masak. Nah yang paling penting ini rekan-rekan, saya biasanya kalau di gunung itu melihat bukan brandnya sebenarnya, tapi lebih pada kandungan gizinya atau kalori ya, kalori yang terkandung di sini. Nah ini kelihatan nggak kalori yang terkandung di sini ya, kalori apa saja, berapa kalori yang terkandung di sini untuk membantu kita melakukan recovery, karena banyak tenaga yang terbuang. Terus Yakult ini kapan kita gunakan? Ini biasanya saya gunakan untuk flushing pada saat sebelum naik gunung, biar semua makanan itu bisa tercerna sempurna, agar nggak banyak yang kita keluarkan sebagai fases ya. Terus ini bakso, biasanya saya membawa bakso ya. Terus ini telur asin, kemudian sedikit ini ada bawang merah dan bawang putih, sudah sayur. Nah bawang putih ini sebagai ini ya, antibiotik. Terus juga ada daun bawang dan sedikit daun seledri ini ya. Terus ini, nah ini kentang nih, biasanya mengganti nasi itu dengan kentang ini ya, nasi dengan kentang. Terakhir ya, ini peralatan standar lah, peralatan masak. Beberapa gunung memang tidak diperbolehkan membawa beberapa piranti yang berbahaya. Kalau ini masih diperbolehkan karena masih di bawah panjang 30 cm. Beberapa hal yang dikhawatirkan kalau alat masaknya atau pisaunya ini terlalu panjang, itu tidak diperbolehkan. Nah nggak kalah penting ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi mau api unggun, kalau diperbolehkan ya di daerah tertentu itu diperbolehkan, ini bisa dibawa karena sangat bermanfaat. Oke, mungkin itu saja beberapa piranti yang bisa saya spill. Barangkali ada nanti yang butuh pertanyaan, boleh tulis di deskripsi. Baik, terima kasih dari saya. Salam anak Indonesia, sehat selalu, cintai alam, bersihkan alam agar kita bisa menikmati dan memberikan pengetahuan yang baik buat generasi mendatang. Terima kasih, salam dari saya, anak Indonesia.